Oke, semua orang pasti tahu Nissan GT-R, yang merupakan line-up dari Nissan saat ini. GT-R adalah penerus dari Skyline Series. Namun, jika kita balik ke tahun 1990-an, ketika Nissan masih berambisi untuk menciptakan mahakarya dan membangun predikat mesin kencang dari Jepang, dengan tidak hanya memiliki satu line-up saja, namun beberapa sekaligus, yang membuat Nissan seakan-akan memiliki amunisi di setiap kelasnya. Ia bisa bersaing dengan pabrikan manapun termasuk brand Eropa dan Amerika. Ibarat kata, Nissan seperti toko serba ada. Lu mau apa aja mah gua ada. Nah, salah satu line-up Nissan yang menurut saya paling mutakhir di zamannya ialah Nissan 300ZX, atau biasa dikenal dengan nama Nissan Fairlady Z32. Pada awal peluncurannya, Fairlady adalah paket komplit bagi para pecinta otomotif. Ia memiliki penampilan super keren, teknologi paling mutakhir, dan juga mesin yang kencang. Nissan 300ZX Z32 merupakan generasi keempat dari Z Series. Dan, jika kita melihat lebih jauh lagi ke belakang, generasi pertama Fairlady pertama kali muncul di tahun 1969 dengan nama Fairlady Z. Dan, di waktu yang bersamaan, ia juga dijual di bawah nama Datsun dengan Datsun 240Z seriesnya. Di awal kemunculannya, Fairlady adalah sebuah sport car yang terjangkau, namun memiliki performa yang cukup baik. Fakta menarik dari kelahiran Fairlady ialah, sebetulnya Nissan pernah akan membuat kerjasama dengan Yamaha untuk pengembangan sebuah sport car. Namun, Nissan kurang cocok dengan prototip yang dibuat oleh Yamaha, sehingga kerjasama tersebut gagal. Dan akhirnya prototip dari Yamaha ini malah dipakai oleh Toyota, dan terciptalah Toyota 2000 GT. Setelah 2000 GT diluncurkan dan memiliki harga yang tergolong mahal, Nissan Fairlady Z beberapa saat kemudian launching dengan harga yang setengah dari 2000 GT. Namun, memiliki performa yang setara. Tentu saja ini merupakan hal yang bagus untuk penjualan Nissan. Di generasi kedua Fairlady, yang diperkenalkan di tahun 1978, tidak banyak perubahan yang terlihat di bagian bodi. Namun yang paling mencolok ialah ia mendapatkan pilihan mesin yang lebih besar, yakni 2800cc, yang masih sama-sama inline 6 silinder. Mesin yang lebih besar diciptakan untuk memenuhi permintaan pasar Amerika Serikat, yang memang doyan betul dengan mobil dengan kapasitas yang besar. Fairlady S130 diproduksi hingga tahun 1983, dan digantikan oleh 300ZX Z31. Di generasi ketiga modelnya sudah lebih modern, layaknya mobil era tahun 80-an, dengan lampu model pop-up dan teknologi yang sudah pastinya lebih canggih. Nah, nama 300ZX sendiri merupakan sebuah gambaran dari kapasitas mesin tertinggi yang ia miliki ialah V6 3000cc. Selain itu, ia juga memiliki varian mesin yang lebih jinak lagi, yakni 2000cc. Kedua mesin tersebut dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni naturally aspirated dan turbocharged, yang memiliki tenaga mulai dari 160 hingga 228 kuda. Tentu angka tersebut merupakan angka yang sangat besar kala itu. Dengan beberapa upgrade suspensi dan pengereman, membuat performa mobil ini juga bisa dibilang sangat baik. Dengan semua paket komplit yang diberikan Z31, ia menjadi Z series yang paling laku kedua dalam sejarah setelah Fairlady Z di generasi pertama. Z31 tutup usia pada tahun 1989, dan bersamaan dengan hal tersebut, Z32 diperkenalkan di tahun yang sama. Pada awal peluncurannya, 300ZX membuat semua orang kagum. Desain mobil ini benar-benar baru jika kita bandingkan dengan Z31 yang masih terlihat kaku. Z32 sudah memiliki bodi yang lebih stylish. Meski ia tidak lagi menggunakan lampu model pop-up, namun tatapan lampu depan Z32 terlihat sangat sporty. Mobil ini didesain oleh Isao Sono dan Toshio Yamashita. Di bagian bodi, mobil ini menurut saya benar-benar everlasting ya. Meski desainnya sudah berumur 34 tahun lebih, namun penampilannya masih enak dipandang saat ini. Walaupun memiliki mesin dengan kapasitas yang sama-sama 3000cc, namun Z32 tentu menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Mesin dengan kode VG30DE yang merupakan versi naturally aspiratednya sudah menggunakan sistem DOHC dan variable valve timing, yang dapat menghasilkan tenaga di angka 222 kuda.
dengan torsi di angka 268 Nm. Dengan pilihan 4 percepatan otomatis atau 5 percepatan manual, di versi Naturally Aspirated Z32 mampu melesat hingga kecepatan 240 km/jam. Dan pada versi Twin Turbo, dengan kode mesin VG30DETT, Z32 memiliki tenaga di angka 300 daya kuda dan mendapatkan top speed di angka 270 km/jam. Namun menurut beberapa forum, sebetulnya kalau tidak dibatasi oleh limiter, Z32 Twin Turbo bisa digeber hingga kecepatan 300 km/jam. Tentu, limiter dipasang dengan alasan agar mesin bisa lebih awet lagi. Yang menarik dari Z32 versi turbo atau versi tertinggi ialah suspensinya yang bisa diatur dengan dua pilihan sesuai kebutuhan. Dan satu lagi ialah sistem 4-wheel steeringnya, yang disanamai dengan nama HICAS, yang memiliki panjangan High Capacity Actively Controlled Steering. Sebelumnya, Nissan sudah pernah pasang di Nissan Skyline R31. Sistem ini membuat radius putar mobil menjadi lebih luas, dengan membuat ban belakang juga ikut berbelok, dengan sudut yang tidak terlalu banyak ketika mobil bermanuver di tikungan. Hal ini sangat berpengaruh pada handling mobil tersebut. Sama seperti generasi sebelumnya, Z32 sebetulnya adalah sebuah sport car 2+2 yang pasti ruang kabin belakang tidak nyaman untuk orang dewasa, dengan pilihan coupe, targa, dan juga soft top. Pada tahun 1990, Motorsport International of Waco melakukan kerjasama dengan HKS untuk membuat sebuah Z32 yang sangat kencang dengan kode SR71. Perubahannya di antara lain, penggantian turbo yang lebih besar, HKS elektronik, dan juga Caminari body kit agar mobil ini terlihat berbeda. Mobil ini dibuat beberapa ratus unit saja, namun tidak diketahui pasti jumlahnya, dan hanya dijual di beberapa dealer khusus Nissan dan HKS saja. SR71 diklaim sebagai mobil tercepat ketiga di dunia pada tahun 1990, setelah Lamborghini Diablo dan Ferrari F40, dengan tenaga mencapai 428 daya kuda yang dapat menorehkan top speed di angka 300 km/jam. Ia dijual dengan harga $65.000 kala itu, atau hampir 2 kali lipat dari harga Z32 standar. Nama 300ZX di Amerika sangatlah disegani. Tak ayal, 300ZX menjadi salah satu sport car paling laris di sana kala itu. Setelah 300ZX stop produksi di tahun 2000, ada gap 2 tahun sampai akhirnya Z-series selanjutnya dirilis pada tahun 2002. Di generasi kelima ini dengan kode Z33 atau biasa kita kenal dengan nama Nissan 350Z, merupakan mobil yang benar-benar baru dari segi desain dan mesin yang menggunakan teknologi yang jauh lebih futuristik. Namun, ia hanya diproduksi selama 7 tahun hingga akhirnya mendapatkan facelift di tahun 2008 dengan nama Nissan 370Z. Selain peningkatan mesin menjadi 3700cc, sedikit perubahan pada bodi yang membuat kalian pasti langsung menyadari bahwa Nissan 370Z adalah penerus dari 350Z. Dan di tahun 2022, Nissan memperkenalkan Nissan 400Z dan menjadi salah satu lineup Nissan hingga saat ini. 400Z menggunakan mesin V6 3000cc twin turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 400 daya kuda. Dan dari sinilah nama 400Z diambil, bukan dari kapasitas mesinnya seperti di generasi-generasi sebelumnya. .300ZX menjadi salah satu mahakarya dari Nissan. Meski kepopulerannya saat ini tidak bisa disandingkan dengan nama besar Skyline dan GT-R, namun mobil ini tetaplah legenda dan menjadi bagian dari sejarah besar Nissan. Sekian video kali ini. Like jika kalian suka dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.